Borobudur punya siapa? Punya umat manusia yang otaknya tak bersekat. Klaim peradaban biasanya menjadi rebutan antar keyakinan. Contohnya Borobudur. Ada yang bilang punya Buddha, Hindu, terakhir punya Sulaiman. Tentang Sulaiman disebut sebagai klaim oleh Muslim. Makin lama makin rancu karena pola pikir kita terlatih untuk disekat. Sekat antar budaya, sekat antar keyakinan. Manusia berasumsi bahwa tiap keyakinan adalah dunia dan dimensi yang berbeda sama sekali. Ajarannya beda, figurnya pun berbeda. Contohnya, Sulaiman diceritakan dalam Islam, lalu diklaim bahwa Sulaiman adalah milik Islam dan beragama Islam. Padahal di seluruh sejarah keyakinan tokoh ini ada, hanya nama dan gelarnya berbeda-beda. Sebutannya bisa berbeda sama sekali, sehingga disangka figur yang berbeda. Sulaiman adalah Sulaiman, tak diceritakan beliau memihak pada agama tertentu, bahkan beragama tertentu. Dari daftar agama yang ada sekarang ya, dan setiap wangsa mungkin punya sebutan sendiri bagi beliau. Entah mungkin orang Jawa yang punya sebutan yang berbeda, Sleman mungkin, entah, dan kata siapa beliau orang Timur Tengah. Kalau salah satu tempat pemerintahannya di sekitar sana, ya mungkin saja karena beliau pemimpin dunia. Beliau punya akses untuk bermandala atau bermakom di mana saja. Beliau adalah tokoh besar dunia pada zamannya, seorang raja, entah maharaja, entah beragama apa. Tak seperti tokoh politik kita sekarang, memihak pada satu keyakinan. Lebih jauh lagi, situasinya sama sekali berbeda. Pandangan terhadap agama dan keyakinan sangat berbeda dengan zaman sekarang, di mana agama menjadi komoditas sosial politik dan penuh manuver propaganda. Mungkin saja agama-agama saat itu berbeda sama sekali namanya dengan zaman sekarang. Dan mungkin saja agama saat itu tak campur baur dengan politik kekuasaan, dibiarkan hanya pada tatanan pribadi. Artinya, Raja Sulaiman tidak peduli dengan keyakinan seseorang. Kerajaan hanya ikut campur tentang hal-hal kenegaraan dan kerakyatan. Borobudur memang adalah sebuah situs sakral. Namun, setiap wilayah di permukaan bumi memiliki mandala sakral dan disesuaikan dengan budaya dan setting setempat. Zaman itu tidak ada religion seperti agama zaman sekarang. Tiap bangsa punya cara sendiri dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, karena Tuhan diakses melalui DNA masing-masing, sedangkan DNA setiap bangsa memiliki perbedaan. Jadi saat itu dunia mungkin ada ribuan keyakinan di muka bumi ini, dan tak ada ide untuk menyeragamkan dan mengkategorikan keyakinan hanya pada beberapa religion saja. Peradaban diklaim sebagai hasil karya tokoh A, B, C, D. Apakah tak mungkin bahwa A, B, C, D ini adalah itu-itu aja? Kalau dipikir dari pendekatan pengetahuan saat ini, yang sudah disekat-sekat otaknya, ya tentu saja menjadi berbeda dan menjadi saling klaim. Mungkin saja agama saat itu tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Islam seperti definisi sekarang, jadi bagaimana bisa klaim? Bahkan hitungan tahun pun bisa jadi keliru alat ukurnya, karena versi kalender juga berbeda-beda, ada Caka, ada Gregorian, dan lain-lain. Setelah ketemu alat ukur yang pas, Anda juga harus kalibrasi dulu. Anda tidak bisa menganalisa sejarah dulu dengan menggunakan pisau bedah ideologi sosial politik saat ini. Sangat berbeda. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.